Halo guys, David sini dan kita bakal nostalgia bareng. Cobain iPhone murah pertama, iPhone 5C. Hah, tahu nggak? Kalau iPhone itu pernah punya seri C loh, 5C. Seri iPhone yang dijual lebih murah dari iPhone biasa. Wajar sih kalau Anda nggak tahu, soalnya umur HP ini udah 11 tahun loh. Launchingnya di 2013. Pas saya mulai kuliah, gadget ini belum ada. Zaman Android itu mulai menggila. Windows Phone masih ada nyawa. Apple masih coba-coba. Termasuk jualan iPhone murah ya. Targetnya ya buat orang India dan tentunya Indonesia. Yang lebih sensitif lah soal harga. Tapi kayaknya eksperimen mereka gagal ya. Soalnya iPhone generasi C ini cuma ada satu jenis ini aja, 5C. Nggak ada 6C, 7C, 8C. Jadi barangnya itu bisa dibilang discontinue. Dan itu tanda-tanda produk gagal sih. Nggak worth it lah buat dilanjutin. Kenapa bisa gagal? Kalau mereka lanjutin sekarang, iPhone 16C gitu, bakal laku atau enggak? Nanti kita obrolin bareng soal iPhone murah ini. Sekarang coba kita unboxing dulu ya, buat lihat sendiri HP-nya tuh kayak gimana. Biar ngerti kenapa orang, ya waktu itu nggak terlalu demen lah sama nih HP. Di sini ada tulisan iPhone 5C, ada logo Apple, ada iPhone 5C, dan logo Apple lagi. Di sini kotaknya udah lumayan, bukan lumayan lagi, ini burik banget ya. Lecet-lecet dan bisa dikocok-kocok gini karena ini iPhone second punya. Saya dapetnya dari Tokopedia, orang yang jualan. Katanya hasil koleksi punya dan lagi ya mungkin butuh duit atau nggak mau nyimpen lagi kali ya. Tapi saya udah pastiin ini ori dan saya juga seneng sih sama desain packagingnya ini. Dia beda dari iPhone yang lain. Biasanya kan dia dari kardus yang nutup semua, terus ada gambar iPhone-nya. Tapi di sini dia kasih kayak akrilik yang transparan doang biar kita bisa lihat iPhone apa yang ada di dalamnya. Termasuk warnanya ya. Di sini kita langsung bisa lihat warnanya warna kuning. Jadi itu mungkin salah satu nilai jual kali ya, iPhone 5C, iPhone colorful. Soalnya iPhone ini ada banyak warna ya, dan itu pertama kali di Apple, di iPhone. Ada iPhone warna-warni loh, hijau, biru, putih, pink, dan yang kita unbox kali ini warna kuning. Waktu itu spesial banget lah, sampai Apple bikin packaging yang transparan gini buat pamerin warnanya. Di belakang ada tulisan dari varian memori internal. Di sini 32GB, ada satu varian lagi yang 16GB. Jadi waktu itu 16GB udah standar yang tinggi sih. Waktu itu ada yang 8GB malah. Sisanya tinggal 5GB kalau nggak salah, nggak tahu mau diisi apaan. J2 Prime. Kalau kita lihat belakangnya juga, ini barang resmi Indonesia punya karena importirnya oleh PT Trikomsel. Oke, terbuka. Masih ada nggak ya? Oke, siap ya? Yang kuning itu kan. Lanjut, nama produk iPhone 5C A1529. Oke, garansi disertakan. Mantap, iPhone 5C yellow 32GB. Dan ini email-emailnya kita langsung buka saja. Sangat menarik sih ini. iPhone nggak ada yang gini lagi ya, karena kalau pakai akrilik ginian mungkin udah termasuk murahan kali. Sekarang kotak lebih mewah kalau misalnya packagingnya bisa lebih bagus. Ini saya juga ganjel pakai apa ini, kain lap Apple yang harganya 300.000 yang waktu itu kita ada unboxing, biar dia nggak kegoncang-goncang di dalam kotak sini. Soalnya kalau bawaannya dia kayak ada semacam akrilik lagi buat nahan si iPhone 5C-nya biar lebih mantep. Kita coba lihat bagian dalamnya dulu. Seperti biasa, dari dulu kita sudah disapa hello oleh produk Apple. Oke, satu lembar. Terus ada iPhone 5C. Oke, di sini ada tombol tidur, bangun. Wih, bahasa Indonesia lucu ya. Terus ada tombol bunyi, hening, volume, konektor lightning, tombol utama. Bukan tombol home ya, tombol utama kalau di sini. Selamat datang di iPhone. Oh, ini baru home button. Terus ada kertas-kertas petunjuk, ada sertifikasi Indonesia. Saya happy sih. Soalnya waktu itu kan dia launchingnya 2013, iPhone tuh kayak masih HP-HP goib yang nggak bakal kesentuh gitu. Apalagi saya dulu pakainya Windows Phone, Nokia Lumia 720, sama sebelumnya pakai BlackBerry. iPhone itu kayak nggak kebayang aja. Jadi bisa unboxing iPhone yang dulu saya nggak kesampean, rasanya lumayan puas lah ya, lumayan mengisi kekosongan gitu. Terus di sini ada SIM ejector, oke. Dan ada logo Apple, stiker Apple. Mantap, masih baru, orangnya nggak buka. Terus di sini ada garansi PT Trikomsel. Dulu iBox belum ada, udah ada kayaknya, udah ada, tapi ada Trikomsel, ada Era Jaya, iBox. Saya pun nggak tahu dulu iBox itu udah punya Era Jaya. Harusnya udah punya Era Jaya. Nama pembelinya kita tutupin. Di sini transaksinya tahun 2014. Jadi dia launching di Indonesia awal 2014 atau akhir 2013. Belinya di bulan Maret. Lumayan sultan, bisa langsung beli. Dan ini Global Teleshop. Global Teleshop masih ada loh.
Saya lihat di e-commerce di mana gitu, Global Tail Shop masih ada. Sekarang kita langsung lihat iPhone-nya saja, yang kalau kita bandingin ya sama produk-produk Apple zaman dulu, ini ada iPod, terus ini ada iPhone 4, dia kelihatan kayak mainan gitu. Di sini silvernya mewah, terus di sini dia hitamnya pakai kaca, dan tiba-tiba ada iPhone 5C yang datang dengan warna lumayan ngejreng, kuning pisang, kuning susu pisang, atau kuning apa lagi, kuning lemon, kuning nangka, apapun yang warna kuning lah. Tapi bukan kuning Realme ya, ini nggak sekuning itu. Dan bahannya dari plastik. Jadi pas dia muncul, orang-orang lumayan, kok Apple berani keluarin produk yang beda gini ya, dan semurah apa gitu. Tapi di iPhone 5C ini rasanya beda aja, rasanya lebih rapi aja dan kayak lebih dipikirin gitu. Di sini glossy-nya udah agak hilang ya, harusnya dia lebih glossy lagi dari ini karena banyak baret-baret halus, terus dia juga nggak terlalu licin di tangan kayak bahan-bahan metal atau matte. Jadi saya suka sih feelingnya, walaupun banyak yang bilang plastik itu rasanya cheap. Kalau dibikin dengan serius, dengan benar, dia bisa enak juga di genggaman. Di belakang sini ada satu kamera aja, dia 8 megapiksel, ada mikrofon, ada LED flash, dan ada logo Apple. Ada tulisan iPhone Designed by Apple. Terus di sini ada SIM tray juga, yang harusnya dia single nano SIM doang ya. iPhone di Indonesia dari dulu nggak pernah dual SIM gitu. Ini juga dia bahannya dari plastik ya. Jadi sampai SIM tray-nya pun nggak dibikin kuat, mungkin bisa patah juga kalau dari... Kok rasanya mantep banget. SIM tray barusan, coba. Nggak patah, tapi kok ada cekleknya gitu ya. Gua nggak inget ada sistem ceklek kayak gitu loh. Biasanya ya dorong aja sampai mentok. Tapi ini kok asik ya. Nih, ada batasnya. Terus kita... Ini bagus sih. Mungkin zaman dulu gini ya, soalnya iPhone sekarang udah beda. Entah karena dia udah tahan air, jadi ada lebih banyak pembatas karetnya atau apa. Tapi saya suka banget yang ada ceklekan-ceklekannya gini. Lebih mantap aja rasanya. Di bagian atas ada tombol power, jadi dulu belum di sebelah kanan ya. Sekarang dia udah pindah ke kanan. Di kiri sudah ada tombol notifikasi. Ada tombol volume. Tombolnya juga tactile, jadi enak buat ditekan, rasanya mantap aja. Semuanya mantap sih, walaupun dari plastik ya, lagi-lagi ya. Di bawah sini ada headphone jack. Sudah lama nggak melihat headphone jack di iPhone. Terus ada earpiece atau tempat suara kita masuk pas lagi teleponan. Mikrofon, ada skrup buat buka iPhone-nya, ada port lightning, dan ada speaker. Sekarang kita coba booting. Oke, baru ditekan sebentar, logo Apple langsung muncul. Apakah dia masih cepat bootingnya? Buat HP yang umurnya sudah 11 tahun, dari speknya sih bagus ya, buat standar zaman dulu. Soalnya dia ini pakai spek iPhone 5 yang launchingnya itu setahun sebelum iPhone ini. Jadi ibaratnya kalau sekarang iPhone 15, dia pakai spek iPhone 14. Dan itu bagus banget, apalagi standar Apple ya, flagship, lebih udah umur setahun, tetap bagus lah. Cuma kalau sekarang booting aja belum kelar. Oh, udah kelar. Wow, tidak ada SIM terpasang. Harusnya SIM-nya bisa nangkep sinyal sih. Coba saya pasang bentar. Sekarang kita coba masukin Bayu. Wih, mantep. Wah, masih puas sih rasanya, ini airplane mode ya. Wih, kok notif dari atas. Nih, masih di bawah dong. Action button-nya, action control panel-nya. Di sini kita matiin, terus harusnya bakal dapat sinyal. Dia sedang mencari. Wih, dapat dong Bayu. Widih, dapat 3 bar, 4 bar, 5 bar. Dulu sinyalnya kayak gini ya, titik-titik ya, bulat-bulat ya, bukan pakai garis-garis ke atas gitu. Aduh, jadi kangen sama control center yang ada di bawah sini. Jadi inget sama HP Vivo zaman dulu gitu, V5, V7. Soalnya Vivo kan dulu niru user interface-nya iPhone banget, dia dari bawah, sementara Android yang lain dari atas semua. Jadi Vivo ya dulu begitulah, nggak ada malunya. Pokoknya apa yang dilakuin iPhone sikat aja, sampai desain HP-nya yang kayak iPhone 6 tipis metal itu juga mereka ikutin. Oppo juga kayak gitu sih, dulu Android itu begitu sih. Kayak ya Samsung, ya cuma Samsung sih yang ori dari dulu. Di sini control centernya juga masih simple banget, ada airplane mode, ada wifi, ada bluetooth, ada do not disturb, dan rotation. Belum bisa di custom kayak iOS berapa sekarang, udah iOS 18 ya, udah jauh banget. Ini masih iOS 10 dan mentok di iOS 10.
Ini ada musik, flashlight, kalkulator, kamera, dan timer. HP-nya sendiri masih responsif ya, saya suka. Di sini kita lihat bagian notif, kita lihat bagian control center, terus kita swipe juga masih lancar, masuk ke setting. Agak nunggu dikit, tapi masih oke buat HP yang umurnya 11 tahun. Di sini layarnya agak kuning sedikit sih, kuning kayak ngarah ke tengah gitu, tengahnya doang yang putih karena ya pemakaian udah selama itulah. Cuma HP 11 tahun masih bisa hidup dan berjalan dengan mulus kayak gini. Saya suka sih karena emang sekali lagi speknya emang ya fleksibel lah dulu, apalagi iPhone, jadi masih enteng. Layarnya 4 inci, dia resolusinya 640p tapi udah retina karena sekecil ini, jadi dia kerapatan pixelnya rapat di 326 ppi. Chipsetnya pakai A6, 32 nanometer, dual core, RAM-nya 1 GB. iPhone dari dulu RAM-nya emang nggak pernah mengagumkan, cuma ya ini 1 GB. Terus kamera depannya 1,2 megapiksel. Terus baterainya 1510 mAh. Ini HP yang premium loh buat zaman dulu. Sekarang kita udah di posisi kayak sekarang, bersyukur banget sih. Sekarang kita coba aplikasi YouTube. Saya udah install tadi dan lemot sekali. Terus error saat memuat. Harap ketuk untuk mencoba lagi. Kita coba cari gadget ini. Gadget in rekomendasi HP, Gadget Max. Perlu update. Anda harus memperbarui untuk melanjutkan. Jadi kalau keluar, oh dia keluar. Oh, masuk ke browser. Jadi aplikasinya udah nggak bisa support HP-nya lagi karena udah terlalu jadul ya. Udah 8 tahun HP ini nggak dapat update OS. Jadi kita diarahin ke websitenya yang tetap bisa sih. Coba kita buka Jerry Rig. Terus ada iklan. Ini full suara Jerry Rig. Ya, udah kresek-kresek sih. Terus dia juga masih mono. Oke, ternyata Apple dulu mono ya. Oke lah. Ukurannya juga sekecil ini, mungkin kalau mau kita jadiin pemutar musik, bisa juga. Terus kita pakai Spotify buat muter musik kayak iPod-iPodan gitu. Saya sih nggak nyaranin Anda beli ini ya, cuma kalau misalnya Anda masih punya atau dapat 100.000, 200.000 ya boleh lah. Kalau Spotify dia tidak bisa masuk padahal password dan akunnya udah saya pastiin bener, tapi ada kesalahan. Coba lagi nanti. Mungkin karena versinya udah nggak support lagi, Spotify aja kayaknya udah ada belum sih pas iPhone 5C ada? Kayak 8 tahun lalu itu harusnya udah ada. Kapan Spotify ada? Ini Spotify udah dari 2008, jadi mungkin biang keroknya karena ya iOS-nya udah 8 atau 7 tahun lalu nggak diupdate lagi ya, nggak ada support lagi. Jadi HP ini bisa di-play di browser aja kalau mau. Wow! Ada loh, Apple Music masih support, coba ya. Kita apapun lah. Chiki IC Tang. Nah gimana tuh? Apple Music kalau bisa, ini bisa jadi iPod dadakan nih. Ada headphone jack. Tapi kita malah kepentok di tahap akhir ya, pas kita mau langganan musiknya, kita malah dibilang nggak bisa memproses pembelian saat ini. Mungkin ya nggak disupport lagi, udah selama itu. Jadi harus streaming ceritanya pakai YouTube, terus mungkin beli premium, login di sini. Kayak Huawei. Huawei juga gini soalnya. Nah ya. Ya walaupun dia nggak bisa buka aplikasi yang baru, tapi sejauh ini saya suka sih. Dia masih bisa dipakai kalau kita bisa ngakalinnya. Dan masih mulus juga, bukan yang nge-lag banget, kecuali kita mau masuk ke yang agak dalam kayak processing apapun, yang agak jarang mungkin. Jadi iPhone 5C ini di zamannya pasti udah kenceng banget. Cuma kenapa dia discontinue? Nggak ada CC yang lain lagi. Soalnya kalau saya tebak, dan banyak yang bilang hal yang sama juga, HP ini launchingnya bareng iPhone beneran ya, iPhone 5S yang speknya itu jauh lebih bagus. Chipset baru, hampir 2 kali lebih kenceng, desainnya dari metal, dan udah ada Touch ID juga. Jadi di sini tombol home-nya, buat yang nggak tahu Touch ID itu apaan, karena sekarang zaman Face ID, itu fingerprint scanner yang ada di tombol home ini. Jadi dulu sebelum ada iPhone 5S yang partnernya ini, yang lebih laku, semuanya harus pakai PIN. Jadi kita harus masukin satu-satu, sementara iPhone 5C passwordnya masih harus pakai PIN ya. 5S udah bisa tinggal tekan doang.
praktis banget. Dan yang paling ngecewain, harga 5C ini emang lebih murah dari iPhone 5S yang lebih bagus, tapi murahnya itu nggak murah-murah banget ya. Kalau saya cari ngegali artikel Kompas di masanya, tahun 2013, iPhone 5S yang jauh lebih kencang, ingat, lebih premium, lebih banyak fiturnya, harganya 10,5 juta, itu buat versi 16GB. iPhone 5C, 8,7 juta. Tetap mahal, apalagi di tahun 2013 ya. Waktu itu dolar masih 12.000 kalau saya cari lagi. HP juga masih ratusan ribu, masih sejutaan. Tiba-tiba ini masuk 8,7 juta. Waduh. Nexus 5 aja, kalau nggak salah harganya 4 jutaan. Android flagship, ini 8,7 juta. Terus kalau varian 32GB, 5S itu kenanya di 12 juta, 5C kenanya 10 juta. Jadi, kalau misalnya harganya sejauh iPhone 15 sama iPhone 13 tuh, yang bedanya bisa 5 juta, bisa 30% bedanya, baru bisa dipertimbangin. Kayak kemarin saya juga sempat bikin video iPhone 13, malah jadi yang paling worth it buat 2024. Kalau misalnya Anda minat, linknya saya udah taruh di bawah. Kalau harus milih iPhone ya mending 5S lah kemana-mana. 5C itu malah posisinya nggak jelas mau dijual ke pasar yang C ini cheap, yang murah, tetap kemahalan. Kalau mau ke pasar premium, nggak murah, jadi bubar. HP ini kayaknya cuma cocok buat orang yang emang mau hemat banget ya, atau justru seneng sama desain yang unik gini, karena sekali lagi ini iPhone yang colorful yang pertama, dan feel plastiknya itu emang mantep. Kapan lagi ada iPhone dari plastik? Paling 3G sama 3GS yang awal banget, tapi warnanya hitam gini yang ngebosenin. Jadi iPhone 5C lah, performa juga aman. Saya yakin komen di bawah bakal banyak testimoni yang ceritain pengalaman manis soal 5C ini. Mungkin ini iPhone pertama Anda, sekarang udah pakai iPhone 15 Pro Max gitu. Terus kameranya juga nge-lag, lambat. Oh ya, oke. Kameranya juga masih berfungsi dengan baik. Mungkin walaupun ini fokusnya agak susah ya, saya nggak tahu ini dari sananya atau karena saya beli second-hand dan kameranya udah bermasalah, tapi fokusnya nggak dapat. Woi, yaudah saya fotoin aja hasilnya kayak gini ya, malah fokus ke belakang sana. Terus ada iPod, ini cakep banget. Walah. Oke. Untungnya setelah saya bawa keluar buat foto-foto, dapat banyak yang fokus, mungkin harus jauh kali. Ini kayaknya autofocusnya udah rusak. Warnanya sih, saya juga nggak tahu nih ori atau enggak kameranya. Tapi warnanya kayak kamera-kamera analog jadul gitu ya. Mungkin Gen Z seneng, saya sering banget lihat foto-foto di story atau di postingan anak-anak muda sekarang. Kayak saya udah tua aja ya ngomong kayak gitu. Yang warnanya kayak gini, yang agak ngeblur dikit. Yang warnanya juga agak kontrasnya itu lumayan berlebihan. Terus ada noise-nya, ya ini kamera anak Gen Z nih. Coba ya kita flash ya. Nyala. Oke, nyala nggak? Hap. Widih. Nah, kurang apa lagi ini? Langsung sold out ini kayaknya. Tapi udah dikit lah yang jual. Jadi iPhone 5C ini iPhone murah. Murah, tanda kutipnya banyak ya, murah. Dan mungkin agak sarkas juga, murah. C, cheap, colorful. Pokoknya yang nggak murah sih. Nggak murah sih. Jadi agak salah sasaran. Tapi ini bikin Apple banyak belajar ya, atau malah mereka jadi penasaran salahnya di mana. Soalnya mereka ada bikin iPhone murah lanjutan. Contohnya ini ada iPhone SE yang memang lebih murah, pakai chipset yang baru, desain jadul, layar juga jadul. Cuma saya nggak tahu ini sukses atau enggak. Tapi ada SE 2, jadi ini lumayan dilanjutin. Sementara ini C cuma satu, sama ada iPhone XR juga yang colorful. Mungkin Apple belajar dari iPhone ini. Kalau orang itu senang colorful, cuma nggak suka yang murahan bahannya, atau harganya juga terlalu tanggung. Kalau XR kayaknya jauh lebih murah. Jadi gitu aja unboxing buat iPhone 5C, iPhone yang saya udah penasaran dari dulu, dan akhirnya saya kesampean deh. Murah atau enggak ya tentu aja, kalau buat saya tim mending kayaknya enggak ya. Mending 5S lah kalau dulu udah ada review. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di... Ngomong apa gue? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.
Kemu.